Pesan rahasia Sintayong untuk Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN 2024 bikin penasaran dan semangat berkobar. Jadwal Liga 1 hingga 2027 bakal harmonis dengan Timnas Indonesia, bikin penasaran dan seru abis. Drama memanas. Sintayong kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan, alarm bahaya bagi PSSI. Serunya, misi rahasia Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16 edisi 2024, mari kita intip apa yang bakal mereka lakukan. Keren banget! Saine Patinama fasih berbahasa Indonesia, netizen terpukau. Lihat videonya di sini. Drama FIFA ranking terbaru, Timnas Indonesia dipepet Malaysia. Apa yang terjadi? Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pesan rahasia Sintayong untuk Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN 2024 bikin penasaran dan semangat berkobar. Sintayong beri dua pesan penting untuk Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16 edisi 2024. Pelatih terkenal Sintayong memberikan arahan berharga kepada Timnas U16 Indonesia yang akan berlaga di Piala ASEAN U16 edisi 2024. Nova Arianto, pelatih Timnas U16 Indonesia, mengungkapkan pesan-pesan ini dengan antusias. Pesan pertama dari Sin adalah agar para pemain menikmati setiap momen pertandingan. Pesan kedua menekankan pentingnya memiliki mental yang kuat. Sintayong berharap para pemain Timnas U16 Indonesia tidak gentar menghadapi lawan manapun. Coach Sin selalu mengingatkan kami untuk bermain dengan gembira karena Timnas U16 masih dalam tahap awal perkembangan, kata Nova Arianto. Coach Sin juga menekankan pentingnya kekuatan mental. Mental yang tangguh sangat penting agar kita bisa mencapai hasil maksimal. Perjuangan Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16 edisi 2024 akan dimulai pada hari Jumat. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Laga pertama mereka akan melawan Singapura di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat malam. Nova Arianto menegaskan bahwa tim tidak akan meremehkan lawan manapun. Menurutnya, setiap tim di Piala ASEAN U16 edisi 2024 memiliki potensi yang sama berbahayanya. Oleh karena itu, Nova memilih fokus pada persiapan tim sendiri. Kami harus mewaspadai semua lawan karena di level U16, kekuatan tim tidak jauh berbeda. Yang akan menentukan adalah mental dan fisik pemain dan itulah yang kami persiapkan. Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah, ini juga menjadi pengalaman pertama bagi para pemain. Nova berharap para pemain bisa menikmati pertandingan dan meraih hasil terbaik. Harapannya pemain bisa lebih enjoy, agar kita bisa meraih hasil terbaik di pertandingan, tutup Nova. Jadwal Liga 1 hingga 2027 bakal harmonis dengan Timnas Indonesia, bikin penasaran dan seru abis. Kesepakatan hebat. Jadwal Liga 1 hingga 2027 tidak akan ganggu agenda Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia akan berjalan tanpa hambatan. Ini kabar gembira mengingat Timnas Indonesia memiliki agenda padat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 pertandingan hingga tahun depan. Penyusunan jadwal yang harmonis antara Liga 1 dan program Timnas di masa depan adalah sebuah keharusan. Tidak hanya itu, Liga 4 juga direncanakan akan segera digelar, menambah semarak dunia sepak bola Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah memperbaiki kualitas liga, terutama dengan banyaknya sorotan terhadap kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Sepak bola Indonesia terus mengalami transformasi, kata Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya oleh bolasport.com. Kami berkomitmen untuk membenahi liga yang kini menjadi prioritas.
PSSI dan PT LIB sepakat untuk menyusun ulang jadwal kompetisi hingga tahun 2027. Siang tadi kami dari PSSI dan PT LIB kembali rapat, membahas berbagai hal untuk memperbaiki liga. Kami sudah menyepakati kalender kompetisi Liga 1 hingga 2027, ujarnya dengan semangat. Erik berharap agar jadwal Liga 1 dan agenda timnas bisa berjalan lancar dan harmonis. Tidak hanya itu, Liga 3 dan 4 juga akan dihidupkan kembali sebagai langkah penting untuk mendeteksi dan mengembangkan talenta baru di dunia sepak bola Indonesia. Kualitas liga harus semakin membaik demi menghasilkan kompetisi yang lebih baik dan mampu bersaing di Asia, lanjutnya. Dengan cara ini, baik liga maupun agenda timnas bisa berjalan dengan baik. Kami juga akan menghidupkan Liga 3 dan 4 sebagai langkah untuk mencari bibit-bibit baru pesepak bola Indonesia. Ini komitmen kami untuk menciptakan liga berkualitas terbaik baik di level Asia Tenggara maupun Asia, tutup Erik dengan optimisme. Dengan langkah-langkah strategis ini, masa depan sepak bola Indonesia tampak cerah dan penuh semangat. Drama memanas. Shin Tae-yong kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan, alarm bahaya bagi PSSI. Baru-baru ini Shin Tae-yong kembali jadi kandidat pelatih Korea Selatan, PSSI dalam bahaya. Dalam perkembangan yang mengejutkan, nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai kandidat pelatih Korea Selatan, menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran di PSSI. Beberapa bulan lalu, Shin Tae-yong memang sempat diisukan bakal menjadi pelatih baru Korea Selatan, menggantikan Jurgen Klinsmann. Namun, rumor tersebut meredup ketika Federasi Sepak Bola Korea Selatan menunjuk Kim Do-hoon sebagai pelatih sementara. Kim Do-hoon yang hanya ditugaskan untuk memimpin dalam 2 laga saja, meninggalkan ketidakpastian besar. Selain Kim, 2 nama lain yang berpeluang menjabat sebagai pelatih Korea Selatan adalah Hong Myung-bo, pelatih Ulsan HD, dan Jose Morales, mantan pelatih Jeonbuk Hyundai. Namun secara dramatis, nama Shin Tae-yong kembali muncul sebagai kandidat potensial. Reporter asal Korea Selatan, Kim Tae-seok, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia menjadi pemicu rumor ini. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Shin Tae-yong dan Indonesia berlangsung lamban. Banyak yang bertanya-tanya mengapa mereka tidak mempertimbangkan Shin Tae-yong secara diam-diam, ujar Kim Tae-seok, dikutip dari Wikitre oleh Bola Sport. Tension semakin memuncak ketika Kim Tae-seok menambahkan bahwa seorang manajer K-League yang tidak disebutkan namanya juga menganggap Shin Tae-yong sebagai pilihan yang masuk akal. Sulit untuk menunjuk manajer asing dan mengecualikan pemimpin Korea yang tidak dapat dipilih karena dia bekerja di K-League. Shin Tae-yong adalah salah satu opsi paling logis, tambah Kim Tae-seok. Situasi ini menjadi sinyal bahaya bagi PSSI. Mereka harus segera memperpanjang kontrak Shin Tae-yong untuk menghilangkan ketidakpastian dan rumor yang beredar. Meski PSSI dikabarkan telah merencanakan kontrak baru untuk Shin Tae-yong hingga tahun 2027, hingga kini rencana tersebut belum diwujudkan dalam dokumen resmi, meninggalkan kekhawatiran dan ketidakpastian. Akankah PSSI berhasil mengamankan jasa Shin Tae-yong dan menghilangkan ancaman ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Keputusan cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan masa depan timnas Indonesia. Serunya, misi rahasia Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16 edisi 2024, mari kita intip apa yang bakal mereka lakukan. PSSI tidak beri target, ini misi Timnas U16 Indonesia di Piala ASEAN U16. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, membagikan tujuan dari PSSI untuk ajang Piala ASEAN U16 2024. Turnamen ini dijadwalkan dimulai pada 21 Juni 2024 dan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah. Semua pertandingan akan berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah dengan 2 stadion yang digunakan, yakni Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Menjadi tuan rumah adalah kehormatan sekaligus tantangan bagi Timnas U16 Indonesia.
Pada edisi sebelumnya, skuad Garuda Muda berhasil merebut gelar juara di tanah air bersama Bima Sakti. Tahun ini 12 negara akan berpartisipasi dibagi menjadi 3 grup. Timnas U16 Indonesia berada di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Nova Arianto mengungkapkan bahwa PSSI tidak memberikan target khusus untuk turnamen ini. Meski begitu, ia berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin mempertahankan gelar juara. Tidak ada target apa-apa dari PSSI. Namun melihat edisi sebelumnya di mana kami berhasil menjadi juara itu menjadi motivasi kami untuk menyamai prestasi tersebut, kata Nova. Untuk mencapai tujuan ini, Timnas U16 Indonesia harus memenangkan grup A agar bisa lolos ke babak berikutnya. Jika mereka gagal menjadi juara grup, masih ada peluang untuk melaju ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Nova dan timnya bertekad memberikan yang terbaik untuk mengulang kesuksesan sebelumnya, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola ASEAN. Dengan persiapan dan semangat yang optimal, Timnas U16 Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di Piala ASEAN U16 2024. Keren banget! Shaina Patinama fasih berbahasa Indonesia, netizen terpukau. Lihat videonya di sini. Shaina Patinama mendapat banyak pujian dari netizen usai lancar berbahasa Indonesia. Back Timnas Indonesia, Shaina Patinama mendapatkan banyak pujian dari netizen setelah menunjukkan kemampuannya berbicara bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Shaina Patinama tidak hanya menjadi sorotan di lapangan, tetapi juga menarik perhatian publik lewat media sosialnya. Pemain yang baru saja menyelesaikan pertandingan untuk Timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini mendapat perhatian besar. Tak sedikit pemain Timnas Indonesia yang langsung membintangi iklan setelah turnamen tersebut. Shaina Patinama bersama Nathan Chuaon yang sedang libur kompetisi juga terlihat membintangi beberapa iklan. Namun sorotan utama tertuju pada Shaina Patinama. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini memukau pecinta sepak bola tanah air dengan unggahan di media sosialnya. Baru-baru ini Shaina mengunggah video iklan di mana ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan artikulasi yang sangat jelas dan aksen Indonesia yang baik. Video tersebut langsung membuat banyak pihak terpesona. Dalam video itu, Shaina terlihat berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan baik. Halo Indonesia, saya Shaina Patinama, ujar Shaina dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis dalam kurung 20 Juni 2024. Dalam video tersebut, Shaina juga mengucapkan terima kasih kepada para supporter Indonesia yang selalu mendukungnya. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini, kata Shaina. Saya bersyukur atas kesempatan untuk bertanding atas nama Indonesia, tambahnya. Shaina juga mengungkapkan rasa bangganya bisa membela Timnas Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim Merah Putih. Saya bangga mempunyai Garuda di dada saya, tegas Shaina. Saya berkomitmen untuk selalu memberikan 100% semangat, energi, dan ketekunan saya untuk Indonesia. Cara Shaina Patinama yang menunjukkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia dengan lancar ini membuat banyak pihak terkesan. Netizen Indonesia langsung memberikan pujian untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, menganggap Shaina menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Mengingat ia baru dinaturalisasi, kemampuan Shaina berbicara bahasa Indonesia dengan lancar ini membuat netizen semakin terpukau. Shaina Patinama berhasil memikat hati netizen dengan kemampuannya berbahasa Indonesia yang semakin lancar dan baik. Drama FIFA ranking terbaru, Timnas Indonesia dipepet Malaysia. Apa yang terjadi? Resmi FIFA umumkan ranking Timnas Indonesia per Juni 2024, Malaysia mengancam. Federation Internationale de Football Association FIFA baru saja mengumumkan ranking terbaru Timnas Indonesia setelah berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan update resmi FIFA per 20 Juni 2024, Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia.
Posisi ini tidak berubah dibandingkan ranking pada 4 April 2024. Pada 4 April 2024, Timnas Indonesia memiliki 1.102,7 poin. Sementara per 20 Juni 2024, skuad Garuda mengumpulkan 1.108,73 poin, hanya bertambah 6,03 poin. Tambahan poin ini diperoleh dari hasil pertandingan melawan Irak dan Filipina, di mana Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak namun berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Namun ada ancaman serius dari Malaysia yang mendekati posisi Timnas Indonesia. Per 20 Juni 2024, Malaysia menempati peringkat 135 dunia dengan 1.107,58 poin, hanya terpaut tipis dari Indonesia. Malaysia sebelumnya berada di peringkat 138 dunia dengan 1094,54 poin, mengalami lonjakan tajam dengan penambahan 13,04 poin. Tim asuhan Kim Pen-gon ini meraih hasil positif dalam 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 meski akhirnya gagal lolos. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Kirgistan dan mengalahkan Taiwan 3-1. Kondisi ini membuat situasi semakin dramatis dan penuh ketegangan. Akankah Timnas Indonesia bisa mempertahankan posisinya dari ancaman Malaysia? Perjuangan masih panjang dan menarik untuk diikuti. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari skuad Garuda dan Harimau Malaya di panggung sepak bola internasional. Drama panas. PSSI berjuang dicas demi Maarten Paes, Emil Audero sulit dinaturalisasi. PSSI perbarui kasus Maarten Paes dicas, sebut Emil Audero sulit dinaturalisasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar terbaru terkait polemik perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB di FIFA. Meskipun Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, perpindahan asosiasinya masih terganjal oleh Statuta FIFA Pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Menurut statuta tersebut, seorang pemain harus belum menginjak usia 21 tahun ketika terakhir kali bermain dalam pertandingan resmi untuk asosiasinya saat ini. Maarten Paes telah bermain 6 kali untuk Timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi saat berusia 22 tahun melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 edisi 2021 pada 15 November 2020. Namun, PSSI belum menyerah. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga untuk memperjuangkan agar Maarten Paes bisa membela Timnas Indonesia. Arya Sinulinga menyatakan bahwa peluang masih ada baik di FIFA maupun di CAS. Kami terus berusaha. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang. Kami harus menunggu keputusan dari mereka, ujarnya. Waktu semakin mendesak karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada September 2024, hanya sekitar 3 bulan lagi. PSSI berharap Maarten Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Kami berharap begitu. Apalagi Maarten Paes sudah menjadi WNI dan telah melengkapi semua persyaratan. Jika tidak ada peluang, kami tidak akan mengajukan ke CAS, kata Arya Sinulinga. Selain Maarten Paes, PSSI juga mempertimbangkan kemungkinan menaturalisasi Emil Audero, kiper Inter Milan yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun Arya Sinulinga mengakui bahwa menaturalisasi Emil Audero akan sulit. Emil Audero berat, jujur. Kami masih berharap pada Maarten Paes, tambahnya. PSSI berkomitmen untuk terus berjuang demi memperkuat Timnas Indonesia dengan pemain-pemain terbaik, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah.